sumpah gue tuh kesel banget. Soalnya kalau misalnya kayak gitu kan, ya terus tuh, ya Allah, pertolongan pertama dia paling penting. Iya banget, gak sih kalau kayak gitu mah apa medisnya kali sih? Emang mereka tuh gak mau nanganin yang BPJS. Halo bang. Duduk. Kenapa sih, Yal? Kenapa sih, Bel? Halo tuh, lihat tuh, gila. Tuh, kan dia susulan ulangan fisika ya. Tapi nilainya 40. Iya, mereka tuh gua. Jahat banget, parah lihat tuh, Nah, apaan sih lu dari tadi main HP mulu gila gadget lu? Ini tuh gue lagi gituin berita yang lagi viral, tau gak sih? Berita apa sih, Nat? Ini loh berita tentang UKT naik, tau gak sih? Apaan sih? Kok bisa sih? Itu Apaan sih? Gak jelas. lihat gue share. Lihat, coba lihat. Buka. Iya apaan sih? Sumpah. Apaan sih? Kok pada bikin petisi-petisi kayak gini sih? Aduh iya, mana rame banget lagi. Di Instagram ada, di Twitter ada. Rame banget. Sumpah rame banget. Ini mah di semua medsos pada nyebarin video Iya kan, rame kan? Tapi gue gak ngerti, Nat. Apaan sih maksudnya? Ya elah Ji, lu nanya gue juga gak ngerti. Kan nih gue FOMO doang. Nah itu coba tanya Atul kan kakaknya mahasiswa. Iya. Oh iya, makanya Atul kan mahasiswa. Kenapa sih tuh? Oh iya, gue baru sempat ngomong ya. Semalam tuh kakak gue sampai cerita. Jadi gini. Tapi kalian pernah mikir gak sih gimana nasib kita jadi mahasiswa setelah pemilu ini? Aku tuh khawatir bakal ada kenaikan biaya UKT. Oh iya betul ya, di tahun-tahun belakangan ini banyak banget tuh kenaikan-kenaikan UKT di universitas-universitas yang ada di Indonesia. Untuk tahun selanjutnya kita harus lebih milih presiden yang lebih pentingin sektor-sektor kependidikan. Kan kalau misalnya UKT-nya naik, itu bisa mengaruhi mahasiswa yang kurang mampu buat bayar UKT-nya. Bener. Iya, dan kebijakan itu kan sering banget untuk mempertimbangkan dampaknya bagi seluruh mahasiswa. Apalagi kan mahasiswa itu kelompok yang rentan. Gak semuanya bisa bayar UKT yang terus naik, apalagi di situasi ekonomi yang belum stabil. Bener. Nih, gua rasa ya, isu besar ini nih nggak bisa ditabahin nih. Karena kalau lihat dari perspektif sejarah, kenaikan biaya UKT itu menjadi ketidakpuasan mahasiswa kepada pemerintah. Bener sih Dimas, tapi kalau menurut gue, kalau pemimpin yang nantinya terpilih itu nggak punya visi yang jelas soal pendidikan, kita itu bakal terjebak di dalam situasi yang sama, atau mungkin bahkan bisa lebih buruk lagi. Jangan sampai mereka tuh cuma fokus sama pembangunan infrastruktur atau hal lain yang mungkin kelihatannya lebih besar. Sementara pendidikan yang seharusnya itu jadi prioritas malah terabaikan. Nah, tapi jangan lupa juga mahasiswa yang ekonominya menengah ke bawah. Kebutuhan mereka juga bukan hanya untuk bayar kuliah dan UKT, tapi juga kebutuhan kesehari-harinya. Bakal gawat deh kalau yang kayak gini. Tapi aku ingat deh tahun lalu kalau nggak salah tuh ada kampanye yang tentang penurunan UKT. Tapi setelah pemerintahnya kepilih, hasilnya juga naik-naik lagi UKT. Waduh, kalau misalnya nih nanti di tahun kita pemerintahnya nggak peka, aku yakin kita bakal jadi korbannya juga. Makanya nih penting banget nih buat kita mahasiswa buat milih pemimpin yang baik dan juga adil buat pendidikan yang ada di Indonesia. Bener banget, kita juga harus menuntut agar ada kebijakan subsidi atau bantuan untuk mahasiswa yang kurang mampu. Pendidikan itu kan hak dasar, bukan barang mewah yang hanya bisa dijangkau oleh kalangan tertentu. Nih, jadi kalau kita bicarain soal pemilu, kita sebagai mahasiswa jangan sampai kemakan sama janji-janji manis mereka. Tapi kita harus milih nih presiden mana yang benar-benar ngasih jaminan pendidikan dan juga kesejahteraan pada mahasiswa. Jadi, kita harus memilih calon yang punya visi konkret untuk mengatasi masalah pendidikan, terutama
soal kenaikan biaya yang memberatkan mahasiswa. Kita tuh nggak bisa cuman diem dan berharap hal-hal baik tuh bakal terjadi dengan sendirinya. Nah, iya, kita juga harus mengawasi kebijakan pemerintah setelah pemilu. Kita juga punya hak tahu untuk menyuarakan suara kita sebagai mahasiswa yang bagian dari masyarakat Indonesia. Aku harap sih pemilu kali ini bisa ngasilin pemimpin yang benar-benar paham sama masalah pendidikan, terus kesejahteraan mahasiswa. Kalau misalnya enggak ya, ya Allah, kita bisa-bisa makin terjepit deh oleh kenaikan biaya pendidikan yang gak masuk akal. Nah, kita sebagai mahasiswa juga harus lebih kritis dan bersuara dalam menyampaikan hak-hak suara kita. Nah, jangan sampai masalah-masalah yang dilakukan sama pemimpin-pemimpin sebelumnya itu terulang kembali. Dan kita harus memastikan bahwa pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia yang terpilih nanti bisa memastikan kebutuhan-kebutuhan mahasiswa yang ada di Indonesia. Gitu. Iya, kita kan gak cuma jadi objek, kita juga subjek dalam perubahan. Harus ada kebijakan yang berpihak pada mahasiswa, terutama yang berada di jalur pendidikan tinggi. Nih, makanya nih, kita sebagai mahasiswa harus milih pemimpin yang tepat bagi masa depan kita. Jangan sampai masa depan para mahasiswa jadi tergadai oleh kebijakan-kebijakan mereka yang dipalsukan. Kita tonton bareng-bareng dulu yuk kilas balik janji-janji presiden sebelum mereka menjabat. Simak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku presiden terpilih. Dan saya wakil presiden terpilih di tahun 2025. Kami mengucapkan terima kasih telah memilih kami. Dan kami berjanji kepada masyarakat semua akan memberikan tunjangan berupa sekolah gratis untuk para siswa dan pendidikan yang mumpuni. 2029 menuju Indonesia Emas. Gue mau nanya nih, udah ada belum sih rekapan yang buat penyebaran petisi itu? Nanti gue minta tolong sekalian ya buat nyatet poin-poin penting di rapat kemarin. Oh, udah gue catat nih beberapa poinnya. Ada hal lain gak yang mau lu masukin ke dalam notulin? Gue juga minta catat juga kalau kita bakal minta pihak kampus buat ngerespon petisi ini. Sama kita ajak juga tuh mereka buat rapat karena kita masih ingin membahas hal tersebut. Oke, gue bakal catet kalau petisi ini bakal disebarin melalui beberapa platform kayak Instagram, Twitter, sama TikTok. Terus ada juga sih beberapa mahasiswa yang udah nyebarin ke beberapa area kampus. Terus udah ada dapat sekitar 5.000 tanda tangan. Oke deh, nanti tapi lu jangan lupa ya buat nyatet respon dari mereka. Oh ya, ngomong-ngomong, mereka masih ada yang ngerespon nggak? So far, kampus belum ada yang ngasih pernyataan resmi sih, tapi ada beberapa mahasiswa yang bilang mereka dapat info buat berhenti sebarin petisi di area kampus. Gue rasa sih itu penting sih buat dicatat. Gue juga minta catat juga kalau kita bakal minta pihak kampus buat ngerespon petisi ini. Sama kita ajak juga tuh mereka buat rapat karena kita masih ingin membahas hal tersebut. Oke, bakal gue catetin. Terus ada lagi nggak yang harus gue catat lagi? Ada beberapa pernyataan dari mahasiswa yang ngedukung petisi ini. Karena bagi mahasiswa biaya UKT ini itu kebanyakan. Nah, juga bisa jadi gambaran gimana dampaknya ke mereka. Oke, itu bakal gue tambahin juga. Soalnya itu juga penting sih buat tunjukin gimana mahasiswa ngerasain langsung beban kenaikan ini. Oke, sip deh. Nanti lu langsung rapin aja ya, biar bisa langsung gua review. Oke, nanti bakal gue kirim segera kalau udah rapi. Oke, makasih ya. Karena udah beres, gue duluan ya. Masih ada urusan lain yang pengen gue kerjain. Oke.
Berapa banyak mimpi yang harus dikorbankan demi kebijakan yang tak berpihak.